Yang saya hormati Camat Gubung Bapak Hardasa, yang saya hormati Bapak Kapolsek Gubung yang dalam hal ini diwakili oleh Babin Kamtibnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Gubung, yang saya hormati Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gubung yang dalam hal ini diwakili juga oleh salah satu pengawasnya Bapak Dr. Andes Miswanto. Yang saya hormati Kepala Pekon Tangki Sedang, Bapak Ibu Kepala SD, MI, SMP, BGRI yang berada di wilayah Pekon Tangki Sedang, Tanjung Heran, Banjaragung Hilir, Banjaragung Udik, dan Sukaagung Kecamatan Purwopanggung. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, baik yang pernah tergabung dalam panitia pendiri SMP Negeri 3 Gubung maupun Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Gubung dan Dewan Guru SMP Negeri 3 Gubung serta anak-anakku yang saya cintai. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia, baik Dewan Guru maupun Komite Sekolah SMP Negeri 3 Gubung yang telah dari jauh-jauh hari merencanakan acara ini hingga berjalannya acara ini sesuai dengan rencananya. Hadirin yang berbahagia, masih lekat dalam ingatan kita pada tanggal 5 September 2012, harinya Rabu, kita pernah berkumpul di tempat ini dalam suasana yang berbeda. Saat itu kita mengadakan seremonial peletakan batu pertama menandai awal mula atau dibangunnya USD SMP Negeri 3 Gubung yang pada saat itu langsung dilakukan oleh Bupati Tanggamus. Dan alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu pada tanggal 14 Maret 2012 SK Penegrian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dikeluarkan. Tak terasa sampai dengan saat ini sudah memasuki waktu 3 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui forum yang barokah ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pemerintah Australia melalui AUSAID, Australian Agency for International Development, sebagai donatur yang membiayai pembangunan SMP Negeri 3 Gubung ini. Kemudian pemerintah Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Bapak Bambang Kurniawan SD dan Bapak Camat, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, UPT Kecamatan Gubung yang telah bersama-sama dengan masyarakat memperjuangkan SMP Negeri 3 Gubung ini. Kepada seluruh orang tua siswa, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dengan kepercayaan itu pula lah kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya daya kami membimbing, mendidik, memotivasi para siswa, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan dukungan masyarakat, ternyata walaupun kita wong gunung ya, itu di belakang kita ada Gunung Solo, kita masih mampu menorehkan prestasi di bidang non akademik. Sampai dengan tahun pelajaran 2014-2015 ini sudah 31 piala yang dikoleksi oleh anak-anak kita dari berbagai lomba, juara 1 maupun sampai 2 dan 3, berbagai level di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan provinsi. Prestasi terakhir pada tahun pelajaran 2014-2015 kita juara umum O2SN FLS 2N untuk Suprayon Kecamatan Gubung. Juara 1 storytelling, juara 1 baca puisi FLS 2N tingkat Kabupaten Tanggamus, dan juara 2 catur O2SN tingkat Kabupaten Tanggamus. Kemudian juara runner up di Kakap ya, futsal yang diadakan, yang diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus, kita menjadi juara runner up. Dan prestasi tertinggi adalah
Juara 3, Storytelling FLS2N Provinsi Lampung. Tanpa bermaksud melupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, prestasi yang telah kami capai belum membuat kami puas. Kami berkomitmen akan bekerja keras dan bekerja cerdas lagi untuk lebih meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Hal ini bukanlah mimpi jika semua stakeholder bisa bekerja sama, saling mendukung dan saling memperkuat. Saat ini Indonesia akan menuju kebangkitan kedua, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Ini saya koreksi, salah cetak ya, yang betul adalah 2045, 100 tahun dari 1945. Inilah yang melatar belakangi kebangkitan generasi emas. Adalah tugas dari lembaga pendidikan untuk berperan menciptakan generasi emas Indonesia, yaitu sebuah generasi yang memiliki keunggulan dan memiliki daya saing pada tataran global. Terkait dengan hal tersebut, kita ingat pesan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani, yang kalau diartikan, di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik dan orang tua, kita perlu bersinergi menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di luar rumah. Hadirin yang berbahagia, mulai tahun pelajaran 2015-2016 yang akan datang, SMP Negeri Tigapugung akan membentuk kelas unggulan, sebuah kelas yang dirancang dengan merekrut siswa yang memiliki potensi keunggulan di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian kelas tersebut akan diberi layanan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan kelak siswa tersebut memiliki karakter unggul. Ia termotivasi untuk mengembangkan keunggulan yang dimiliki. Salah satu upaya perekrutan kelas tersebut dengan menjaring siswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik dari SD atau MI. Kemudian program lain yang akan kami laksanakan di SMP Tigapugung adalah kami akan mengembangkan kepedulian sosial terhadap sesama. Wujud nyata dari program tersebut yaitu merekrut siswa dari kalangan keluarga yatim piatu, dan fakir miskin, dan akan kami angkat sebagai anak asuh, dan orang tua asuhnya adalah para guru yang ada di SMP Negeri Tigapugung ini. Peran guru diharapkan bukan hanya sebagai agen pembelajar, melainkan juga berperan sebagai orang tua dari anak asuh yang memiliki kedekatan psikologis. Guru bukan hanya mengetahui masalah belajar anak didik, melainkan juga mengetahui kebutuhan materi anak. Bapak Ibu, para orang tua, wali murid yang saya hormati, anak adalah mutiara bagi orang tuanya. Dia juga aset bangsa. Jika anak-anak bangsa dikelola dengan optimal, maka mereka akan menjadi generasi yang cerdas dan unggul, serta bisa memberi manfaat bagi kedua orang tuanya, tidak hanya di dunia. Agar ia bisa memberi manfaat bagi diri dan orang tuanya, maka marilah mereka kita bekali ilmu dunia dan ilmu agama, serta tanamkanlah nilai-nilai karakter yang baik. Mereka masih membutuhkan bimbingan, mereka masih membutuhkan kasih sayang, mereka masih memerlukan kebutuhan material. Agar cita-cita mereka bisa tercapai, peran orang tua sangat dibutuhkan. Pesan kami, tetaplah dampingi mereka agar hubungan orang tua dan anak akan bisa menciptakan sebuah kenyamanan dan keterangan dalam mendorong anak kita untuk berprestasi. Tidak terasa sudah 3 tahun Bapak dan Ibu menitipkan putra-putrinya kepada kami. Dengan segala upaya daya, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik. Namun kami juga manusia biasa yang penuh keterbatasan. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf atas keterbatasan dalam memberi pelayanan kepada para siswa maupun orang tua. Pada hari ini kami akan mengembalikan putra-putri Bapak Ibu ke keluarga masing-masing. Anak-anak yang saya cintai, selamat berjuang, selamat menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Doa kami selalu menyertai kalian. Semoga sukses dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Perpisahan dan pertemuan adalah dua sisi dari satu kering mata uang yang sama. Keduanya tak akan pernah terpisahkan. Ada pertemuan selalu diakhiri dengan perpisahan. Janganlah larut dalam kesedihan, tapi tataplah masa depan dengan penuh gemilang. Maafkanlah atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan Dewan Gurumu dalam membimbing dan mendidik kalian.
semoga bekal ilmu yang telah kalian dapat akan menjadi bekal hidup di masa yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dalam bertutur kata dan bertindak. SMP Negeri 3 Pugung, SMP Negeri 3 Pugung, SMP Negeri 3 Pugung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya putra-putri kita yang telah bersekolah di SMP Negeri 3 Pugung ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Guru yang telah berkarya banyak kepada putra-putri kami, dan selanjutnya karya tersebut bisa ditorehkan, bisa dititipkan melalui SMP Negeri 3 Pugung ini. Mudah-mudahan karya Bapak Ibu Dewan Guru yang telah diberikan kepada putra-putri kami, ilmu yang telah diberikan kepada putra-putri kami, kelak dicatat sebagai amal ibadah yang paling tinggi dan paling baik. Amin. Dapat melanjutkan kembali sekolah ke jenjang berikutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada putra-putri kami yang telah berprestasi. Mudah-mudahan engkau jangan puas dengan prestasi yang engkau telah gapai selama ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this good time, I have to tell a story about an evil witch, Cawan Aram. Once upon a time, in Java Island, there lived an evil witch who had black magic power. Her name was Nyai Cawan Aram. Cawan Aram was arrogant, rough, and stubborn. Cawan Aram had beautiful daughter, Ratna Manggali. Ratna Manggali had different character than her mother. She was kind, warm, and friendly. Meanwhile, in the top of mountain, there was holy man Empu Barada. Empu Barada was the wisdom of Guru. He also had white magic power, vice versa of Cawan Aram. Empu Barada had a student. His name was Empu Bahula. He was handsome and kind boy. One day, Cawan Aram saw her daughter Ratna Manggali look sad. Her face was bathed in tears. Wala Ratna Manggali, why do you look sad? Is there someone hurt you? My beautiful girl, speak please. Wala. Oh my mother, oh pity I. People say that I'm the most beautiful girl in this village, but they also say that many men are scared of me because you're my mother. What? They're scared of you because of me? Wala. Yes, my mother, because you are an evil witch. You always witch innocent people. Who says so, Ratna Manggali? I will kill them with my black magic power. Let them feel it. Oh no, my mother, don't kill them. Empu Barada is almighty. He also has magic power. Wala. And then, Cawan Aram reached villager who insult Ratna Manggali. Waka. Oh. Conga. Durga. Oh, my betari Durga. Please come. Nasib. Mengapa seperti ini? Onde. Kamu sedang apa di sini, Mari? Aku sedang bosan, Samsul. Bosan? Apa maksudmu bosan? Aku bosan, Samsul. Tiap hari hanya ini saja pekerjaanku. Aku bosan hidup di sini, Samsul. Aku ingin merantau, Samsul. Merantau? Iya, Samsul. Merantau di mana, Mari? Aku ingin merantau ke Pulau Jawa, Samsul. Lalu bagaimana dengan jodohmu yang ada di sini, Malin? Kan ada Nur dan juga kau. Bantulah aku, Samsul.
Ya sudahlah kalau itu memang keinginanmu. Mande. Gimana kamu Malin? Mengapa sampai petang begini? Kau belum juga pulang Malin. Apa yang kau cakapkan, Malin? Sabarlah, Nur, Samsul, kau ceritakan kepada bundaku. Jadi begini Bundo, Malin ingin meminta izin kepada Bundo sebab ia ingin merantau ke Pulau Jawa Bundo. Apa? Merantau? Benar itu Bundo. Apa maksudmu, Malin? Iya Bundo, Malin ingin merantau Bundo. Malin ingin merantau ke Pulau Jawa Bundo. Lalu bagaimana Malin dengan bundomu ini? Kan ada Nur dan juga Samsul. Mereka pasti bisa menjaga Bundo. Lalu siapa yang akan menjagamu di sana, Malin? Jangan khawatirkan Malin Bundo. Malin bisa menjaga diri Malin Bundo. Benar Bundo, izinkanlah saja Malin pergi merantau. Siapa tahu Malin di sana bisa menjadi orang sukses Bundo. Bundo tahu, Samsul. Tapi bukan itu yang Bundo mau. Bundo hanya ingin kita semua hidup bersama-sama di kampung ini. Tapi Bundo, jika Bundo mengizinkan Malin, siapa tahu Malin bisa merubah nasib kita Bundo. Iya Bundo, izinkanlah Malin Bundo. Ya sudahlah kalau kalian semua memaksa. Bundo hanya bisa mendoakanmu, Malin. Iya Bundo, terima kasih banyak Bundo. Nur, cepat ambilkan kopinya kemari. Terima kasih ya Nur. Kopinya. Makasih ya Nur. Oh iya Bang, tadi Nur dengar Abang ingin merantau ke Pulau Jawa. Apa itu benar Bang? Benar Nur. Jadi abang minta tolong jaga Bundo ya. Pasti Bang, pasti Nur akan menjaga Bundo di sini. Abang tak usah khawatir. Ya Nur, terima kasih banyak Nur. Ya sudahlah kalian ini. Ayo diminum kopinya. Maaf ya Bundo, hari sudah petang. Samsul pamit pulang dulu ya. Iya, Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Terima di kasih ya, jalan, Samsul. Samsul. Ya Bundo. Lalu kapan rencanamu akan pergi, Malin? Insya Allah besok pagi Bundo. Ya sudah, sekarang segera siapkan keperluan yang akan besok kau bawa, Malin. Ya Bundo. Nur, Ya Bundo. itu bereskan gelas-gelas, lalu bantu Bundo mencuci di belakang. Hai Bundo. Di sana, Malin. Iya Bundo. Kau harus ingat, Malin. Di kampung ini ada Bundo dan juga Nur. Jangan pernah kau lupakan itu, Malin. Iya Bundo. Kali tidak akan melupakan itu Bundo. Nur. Abang berangkat ya Nur. Hati-hati ya, Bang. Ya Nur. Hati-hati, Malin. Banyak sekali tinggi dan kendaraan yang lewat. Tapi bagaimana Tuhan yang dapat apa yang kita cari pekerjaan juragan. Oh begitu, kebetulan di rumahku banyak pekerjaan. Apakah kamu ingin bekerja denganku? Mau juragan? Mau begitu? Kita kan sudah lama menikah. Kemana kita akan berperang lagi Bang? Emang di sana ada apa Bang? Di sana ada pantai air manis. Emang airnya manis Bang? Oh tentu saja, airnya manis betul saja. Baru bisa saya. Tidak bukan pemandangan di sini. Iya Bang, benar.